Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 2 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, 2 Februari 2022, berjudul Kasih Kristus seperti kasih Bapa. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kristus datang untuk menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, kelembutan, dan kasih sayang. Kegelapan yang pekat yang selama ini setan upayakan untuk menyelimuti tahta Allah disapu oleh penebus dunia, dan Bapa kembali terlihat kepada manusia sebagai terang kehidupan. Ketika Filipus datang kepada Yesus dengan permintaan, "Tunjukkan kepada kami Bapa, dan itu sudah cukup bagi kami," Juru Selamat menjawabnya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Kristus menyatakan dirinya diutus ke dunia sebagai wakil dari Bapa. Dalam kemuliaan karakternya, dalam rahmat dan belas kasihannya, dalam cinta dan kebaikannya, Dia berdiri di hadapan kita sebagai perwujudan dari kesempurnaan ilahi, wujud dari Allah yang tidak terlihat. Rasul berkata, Allah ada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Hanya ketika kita merenungkan rencana penebusan yang besar, kita dapat memiliki penghargaan yang adil terhadap karakter Allah. Karya penciptaan adalah manifestasi dari kasih-Nya, tetapi anugerah Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang bersalah dan hancur, hanya inilah yang dapat menyatakan kedalaman, kelembutan, dan kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Kasih yang luar biasa, kasih yang tak tertandingi bahwa orang berdosa dan orang asing seperti kita dapat dibawa kembali kepada Allah dan diadopsi ke dalam keluarga-Nya. Kita bisa memanggil Dia dengan nama yang menawan hati, Bapa kita, yang merupakan tanda kasih sayang kita kepada-Nya, dan perjanjian akan kepedulian dan hubungannya yang lembut dengan kita. Dan anak Allah melihat para ahli waris kasih karunia tidak malu menyebut mereka saudara. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 5, halaman 738 sampai 740. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berasal dari sumber yang sama dengan renungan pagi yang kemarin, tanggal 1 Februari tahun 2022, yaitu buku Testimonies for the Church, volume 5, bab 89, dengan judul Karakter Allah diungkapkan dalam Kristus. Bahkan renungan hari ini sebenarnya terlebih dahulu dinyatakan untuk mengerti renungan pagi yang kemarin. Dalam pekabaran renungan kemarin dijelaskan bahwa Allah adalah kasih, dan karena Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya, maka alamiah Bapa dan anak adalah sama, yaitu kasih, dan itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan bahwa suratnya nomor 53 tahun 1896 paragraf 10, Kristus adalah kasih, bukan kebencian dan perbedaan, tetapi kasih. Dan bahkan saat kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9,
Rasul Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa menyatakan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang Bapa peranakan kepada kita. Kristus itulah wujud kasih Allah Bapa kepada kita. Karenanya dengan menyebutkan kasih Kristus seperti kasih Bapa kurang tepat. Yang benar adalah kasih Kristus sama dengan kasih Bapa. Kasih Bapa dan kasih Kristus kepada kita sama besarnya. Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 16 tahun 1886 paragraf 2 berbunyi, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, umat manusia terjerumus dalam kesengsaraan tanpa harapan, dan pada saat itulah rencana penebusan yang besar itu dilanjutkan. Saat itulah anak Allah setuju untuk meninggalkan tahta Bapanya, mengesampingkan mahkota kerajaannya, mengenakan dirinya dengan kemanusiaan, mengambil ke atas dirinya kodrat manusia, dan menjadi manusia di antara manusia. Dia menjadi manusia duka dan berkenalan dengan kesedihan, tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Inilah kasih itu, yaitu tidak mementingkan diri. Sebab meskipun Allah Bapa dan Anaknya yang membuat rencana keselamatan, tetapi dalam melaksanakannya tidaklah mudah. Dalam pekabaran bulan Januari kita sudah baca bahwa Allah Bapa bergumul untuk merelakan Anaknya untuk mati bagi kita manusia yang berdosa ini. From Eternity Past halaman 31 paragraf 3 berkata, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Namun hal itu adalah pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi ras yang bersalah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Tidak mudah bagi Allah Bapa dalam menyerahkan anaknya sendiri untuk mati bagi kita manusia yang telah jatuh ini. Dalam tulisan lainnya dikatakan, The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 48, paragraf 1, berbunyi, kata malaikat itu, pikirmu bahwa Bapa menyerahkan anaknya yang terkasih tanpa pergumulan? Tidak, tidak. Itu bahkan merupakan pergumulan bagi Allah semesta langit. Apakah membiarkan orang yang bersalah binasa atau memberikan anaknya yang terkasih untuk mati bagi mereka? Banyak umat Allah yang tidak menyadari bahwa Allah Bapa bergumul dalam menyerahkan anaknya untuk menjadi korban pendamaian bagi kita. Itu sebabnya Allah Bapa menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak kandung Abraham, sebagai gambaran bagaimana pergumulan Bapa dalam menyerahkan anaknya untuk mati bagi kita. Sebagaimana Abraham bergumul, terlebih lagi Allah Bapa, sebab yang menjadi korban adalah anaknya yang sesungguhnya, anak yang Bapa peranakan. Dalam pergumulan itu, Bapa dan anak 3 kali berunding. Story of Redemption halaman 42 menceritakan, segera saya melihat dia mendekati cahaya yang sangat terang yang menyelimuti Bapa. Malaikatku yang menyertaiku berkata, dia berbicara serius dengan Bapanya. Kecemasan para malaikat tampak sangat kuat saat Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. 3 kali dia ditutup oleh cahaya mulia menyelimuti Bapa, dan yang ketiga kalinya dia keluar dari Bapa, pribadinya dapat dilihat. Wajahnya tenang, terbebas dari semua kebingungan dan keraguan, dan bersinar dengan kebajikan serta keindahan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia kemudian memberitahukan kepada pasukan malaikat bahwa jalan keselamatan telah dibuat untuk manusia yang hilang. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan, untuk menjatuhkan hukuman mati atas dirinya sendiri, bahwa melalui dia manusia boleh mendapat pengampunan.
Tulisan warna biru artinya sudah ada keputusan, dan keputusan itu Yesus sampaikan kepada para malaikatnya. Artinya, telah terjadi pergumulan berat. 3 kali Bapa dan anaknya membahas, dan pada kali yang ketiga keputusan telah disepakati. Hanya 2 oknum ilahi yang berunding. Tidak mudah untuk menyerahkan anak yang sesungguhnya untuk mati. Itulah sebabnya lambangnya adalah Abraham dan Ishak. Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, anak yang Bapa peranakan. Bapa hendak memberikan pengertian kepada kita tentang begitu besarnya kasih Dia kepada kita melalui pengalaman Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Ishak bukan anak metafora, Ishak anak Abraham yang sesungguhnya. Demikian juga dengan Yesus, bukanlah anak metafora, tetapi anak Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya 3 kali Bapa dan anaknya membahasnya. Dan perhatikan kalimat bagian bawah yang ditandai warna hijau. Yesus menjelaskan kepada para malaikat bahwa Dia memohon kepada Bapanya. Ini kalimat yang penting sekali kita ingat. Sebab oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal untuk kita. Demikian juga dengan Kristus. Oleh karena begitu besarnya kasih-Nya akan kita manusia yang berdosa ini, sehingga Yesus sendiri memohon kepada Bapanya agar menjadi korban penebusan. Yesus menjatuhkan hukuman mati bagi dirinya sendiri agar kita boleh menerima pengampunan. Karenanya, kasih Kristus bukan seperti kasih Bapa, tetapi kasih Kristus sama dengan kasih Bapa, sebab keduanya sama alamiahnya, yaitu kasih. Bapa adalah kasih dan Kristus pun adalah kasih. Sama. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 49 paragraf 3, berkata, hanya ketika kita merenungkan rencana penebusan yang besar, kita dapat memiliki penghargaan yang adil terhadap karakter Allah. Renungan hari ini menambahkan bahwa karya penciptaan adalah perwujudan dari kasih Allah, tetapi anugerah Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang bersalah dan hancur, yang dapat menyatakan kedalaman kelembutan dan kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Apakah hanya di sorga pergumulan Bapa dan anaknya? Oh tidak. Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 412 paragraf 1 menjelaskan. Segenap sorga dan dunia-dunia yang tidak jatuh telah menyaksikan pertentangan itu. Dengan perhatian yang besar sekali, mereka mengikuti peristiwa-peristiwa terakhir pada pergumulan itu. Mereka melihat juru selamat memasuki taman Getsemani. Jiwanya tunduk dengan kengerian kegelapan besar itu. Mereka mendengar seruannya yang pahit. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Matius 26 ayat 39. Ketika hadirat Bapa ditarik, mereka melihat Dia bersusah dengan kepahitan kesusahan yang melebihi kesusahan pada saat pergumulan terakhir dengan kematian. Peluh darah dipaksakan dari pori-porinya dan menetes di atas tanah. 3 kali doa kelepasan keluar dari bibirnya. Sorga tidak tahan melihat pemandangan itu lebih lama, dan seorang pesuruh diutus kepada anak Allah untuk memberi penghiburan. Tidak mudah, saudaraku dalam Tuhan, dalam melaksanakan rencana keselamatan. Yesus sampai berpeluh darah. Siapakah di antara kita yang pernah berpeluh darah? Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang berpeluh darah, dan itu demi kita. Meskipun Yesus sendiri yang memohon kepada Bapanya agar Dia menjadi korban penebusan, tetapi cawan itu terlalu berat untuk diminum. Sampai-sampai sorga tidak tahan melihat kondisi Yesus tersebut. Seorang malaikat diutus untuk menghibur anak Allah. Dari sejak di sorga sampai di dunia, dalam menjalankan rencana keselamatan yang bergumul hanya Bapa dan anaknya. Hanya 2 oknum ilahi yang bergumul. Silahkan saudara baca tulisan Roh Nubuat dan Alkitab. Tidak ada disebutkan Allah Roh bergumul dalam menjalankan rencana keselamatan. Tidak ada. Hanya Bapa dan anaknya.
Tidak ada trinitas dalam pergumulan ilahi tersebut. Hanya dua yang bergumul, Bapa dan Anaknya. Karenanya, mereka yang berkata Yesus adalah anak Allah yang metafora, menghina Allah Bapa dan Anaknya, menghina kasih Allah Bapa dan Anaknya. Perhatikan siapa yang bersama Yesus waktu Yesus disalib. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 405, paragraf 2. Dalam keadaan gelap, hadirat Allah disembunyikan. Ia menjadikan kegelapan itu kemahnya dan menyembunyikan kemuliaannya dari mata manusia. Allah dan malaikat-malaikatnya yang suci berada di sisi salib itu, Bapa bersama-sama dengan Anaknya. Kegelapan yang turun meliputi Golgota adalah wujud kehadiran Allah Bapa. Allah Bapa menjadikan kegelapan itu kemahnya, sebab manusia tidak dapat melihat kemuliaan Bapa. Kalau manusia melihat kemuliaan Allah Bapa, maka manusia binasa. Itu sebabnya Allah Bapa menyembunyikan kemuliaannya dalam kegelapan. Tetapi dalam kegelapan itulah Allah Bapa hadir. Perhatikan, Allah Bapa dan para malaikatnya berada di sisi salib Yesus. Artinya di Golgota, saat Yesus tergantung di salib, hadir dekat Yesus Allah Bapa dan para malaikat. Di mana Allah Roh? Tidak ada. Karena memang tidak ada trinitas dalam perencanaan keselamatan dan pelaksanaan penebusan. Hanya Bapa dan Anaknya yang merencanakan, dan hanya Bapa dan Anaknya yang melaksanakan. Kasih Bapa dan kasih Anak sama. Saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa bergumul. Dia tidak tinggal di sorga dan hanya lihat-lihat dari atas. Allah Bapa turun dan diiringi oleh para malaikat untuk hadir dekat dengan Anaknya. Renungkan akan hal ini, saudaraku dalam Tuhan, saat saudara melihat ke salib. Jangan hanya lihat Yesus yang tergantung di salib, tetapi lihat juga kegelapan yang menutupi Golgota. Kegelapan itu adalah wujud dari pergumulan Bapa, melihat Anaknya yang menjadi korban pendamaian bagi kita manusia yang berdosa ini. Inilah kasih itu, saudaraku dalam Tuhan, bukan perasaan tetapi prinsip. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kisah Para Rasul halaman 465 paragraf 3 berbunyi, kasih bagi Allah yang tertinggi dan kasih yang tidak mementingkan diri untuk satu dengan yang lain. Inilah pemberian yang terbaik yang dapat diberikan oleh Bapa kita yang di sorga. Kasih ini bukanlah suatu dorongan hati, tetapi suatu prinsip ilahi, suatu kuasa yang tetap. Jika kasih Allah itu hanyalah perasaan atau dorongan hati, maka rencana keselamatan dapat saja batal. Kita dapat lihat pergumulan yang terjadi. Tetapi kasih Allah itu adalah prinsip ilahi, suatu kuasa yang tetap. Karenanya meski Bapa dan Anaknya begitu bergumul dalam melaksanakannya, tetapi kasih itu prinsip, karenanya Bapa dan Anaknya tetap menjalankannya. Inilah bukti bahwa kasih Bapa dan kasih Anaknya adalah sama. Sebab kasih mereka adalah prinsip, suatu kuasa yang tetap. Dan kasih ilahi ini dapat menjadi bagian kita, asal kita menuruti perintah Kristus dan tinggal dalam kasih Kristus. Sebab demikianlah teladan anak Allah. Dia turut akan perintah Bapanya dan tinggal dalam kasih Bapanya. Kasih Bapa dan kasih Anaknya sama. Dan kita boleh mengambil bagian akan kasih ilahi tersebut di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran tentang rencana penebusan. Hanya melalui rencana penebusan dan pelaksanaannya, kami dapat melihat begitu besar kasih Allah akan kami. Dan tidak hanya begitu besar kasih Allah yang dapat kami lihat, tetapi juga begitu besar kasih Anak Allah kepada kami. Karenanya kasih Allah Bapa dan kasih Anaknya adalah sama. Sebab kasih itu adalah prinsip, bukan dorongan hati. Dan karenanya itulah kuasa yang tetap untuk menjalankan rencana keselamatan itu.
Meskipun Allah Bapa dan Anaknya begitu bergumul, tetapi Bapa dan Anaknya tetap menjalankannya demi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kiranya kami jangan menyia-nyiakan, dan untuk itu curahkan roh Anak-Mu ya Bapa, agar melalui kehadiran Anak-Mu dalam hati kami menjadi umat-umat Tuhan yang menuruti perintah-Nya dan tinggal dalam kasih-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.